Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita menjadi umat dari Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti syariatnya, mendakwakan syariatnya sampai akhir zaman. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah, dan banyak bersyukur kepada Allah, karena kita dijadikan umat yang terakhir, umat daripada Nabi yang agung, Nabi yang paling mulia, Nabi yang akan diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat, sehingga Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam nanti akan berada di bawah panji beliau. Karena apa? Karena Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak dapat memberikan syafaat kepada umatnya, termasuk kepada kita. Hanya Rasulullah SAW yang diberi wewenang untuk bisa memberikan syafaat kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah pemimpin dari umat manusia. Nah, oleh karena itu tidak ada kata lain, kita akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat kalau kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak ada lagi jawaban kecuali kita mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, dengan sesungguh-sungguhnya. Karena untuk bisa mencintai Allah, kita harus melalui pintu cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya, katakanlah Muhammad, barang siapa kepingin cinta kepadaku, yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka harus mengikuti Rasulullah SAW. Dan tanda bahwa kita mengikuti, mencintai Rasulullah, yang pertama, kita sebagai muslim yang kepingin berjumpa dengan Nabi, kepingin bersahabat dengan Nabi, ya, terutama di kapan? Yaitu di akhirat kelak, karena kita bukan golongan sahabat, ya. Jadi kita harus ada keinginan untuk berjumpa Nabi di mana? Di akhirat kelak, bertemu Rasulullah, mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsarnya Rasulullah. Sebagaimana sahabat Sauban yang sedih karena tidak bisa, khawatir tidak bisa bertemu Rasulullah, sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69, bahwa orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi kenikmatan dari para syuhada, sholihin, para nabi. Karena apa? Karena mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa kita harus mencintai Rasulullah. Apa buktinya kita mencintai Rasulullah? Kita berusaha untuk membela Rasulullah dengan harta kita, dengan jiwa kita. Bukan hanya sekedar membela, kita juga mendakwakan ajaran beliau. Ini adalah tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Yang berikutnya, bahwa kita dikatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kita harus mengikuti sunnahnya, mengikuti aturannya, ajarannya, mulai dari urusan yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari urusan masuk kamar kecil sampai masuk istana. Artinya bahwa tidak ada kehidupan ini yang tidak diatur dengan syariatnya Rasulullah. Tidak ada hidup ini yang tidak diatur dengan aturan Allah. Oleh karena itu di dalam masalah apapun, termasuk di dalam masalah berbangsa, bernegara, kita harus mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu dengan menerapkan syariatnya yang sempurna. Apalagi bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW.
yaitu kita berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya, juga kita berusaha untuk mendakwakannya. Nah, karena apa? Kita akan diakui oleh Rasulullah, akan dicintai Nabi pada waktu saat kita mendakwakan. Dan yang terakhir adalah kita senantiasa bersolawat kepada Nabi. Pada waktu kita ingat Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, orang ini pasti akan senantiasa menyebut nama Rasulullah. Yaitu dengan apa? Dengan bersolawat. Sebagaimana Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, tidak lagi Allah dan Rasulnya bersolawat, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita mencintai Rasulullah, melaksanakan syariatnya, mendakwakan, insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian yang dapat kita sampaikan, dan tidak lupa pula kita mari berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Malang yang beberapa hari lalu, yang tanggal 1 bulan 9 ya, kemarin mendapatkan musibah di Stadion Kanjuruhan yang kurang lebih 100 sekian yang meninggal, senantiasa diampuni dosanya, diampuni salahnya, dan dimaghfir oleh Allah. Allah maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya diberi kesabaran, ketabahan. Mudah-mudahan ke depan olahraga di Malang dan di Indonesia akan senantiasa menjadi olahraga yang bersih, olahraga yang baik, yang tidak ada unsur kekerasan, tidak ada unsur hal-hal yang menyakiti, dan apalagi sampai membawa malapetaka, karena ini adalah urusan nyawa, dan nyawa itu dalam Islam sangat dihargai dan dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa, demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat Rasulullah dan akan bertemu dengan Rasulullah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة